Ada dua masjid. Bukan masjidnya sebetulnya. Kalau masjidmu mau tiap RT ada masjid 10 juga nggak apa-apa. Jumatannya yang jadi masalah. Karena masjid ada jami, ada gairu jami. Bila dalam satu kampung itu ada 2 Jumatan, maka mana yang sah? Ada syarat-syarat mendirikan Jumat. Artinya mendirikan bikin Jumatan. Ada syaratnya bikin Jumatan. Nah, di dalam aturan ini ada gabungan mendirikan Jumat dan juga syarat wajib Jumat ini. Jumlahnya ada 7 syarat di dalam kita mendirikan sholat Jumat ini. Ada 7 aturan yang harus diperhatikan oleh kita di dalam mendirikan Jumat. Inilah masjid jami. Jadi satu desa ngumpul seminggu sekali dari ujung ke ujung. Kudu ngumpul di situ. Enggak sah Jumatannya kalau lebih dari 1, kecuali ada hajat. Boleh kalau ada hajat. Apa hajatnya? Hajatnya itu adalah usrul ijtima, kata kitab kita. Hajatnya sulit ngumpul. Hajatnya sulit kesulitan kalau ngumpul. Jadi hajat itu ada berapa? Ada 3. Izin mendirikan Jumat lebih dari 1 tuh ada 3 alasan. 1, doikil mahal, enggak ketampung. Kalau tempatnya 1 kagak ketampung, bolehlah nambah sesuai kalau butuhnya 1, nambahnya 1. Kalau nambahnya 2, enggak jadi. Kalau nambahnya 2, enggak jadi. Itu begitu. Nambahnya 3 apa lagi? Enggak bisa. 1, doikil mahal, enggak ketampung. 2, bu'dil atraf, jauh tempatnya. Seperti kampungnya dibelah oleh jalan tol. Pemerintah punya kuasa. Kita ngelawan gak bisa. Tadinya dekat ke masjid. Gara-gara jalan tol 5 kilo ke masjid. Bikin lagi di seberangnya. Begitu. Karena jauh. Kudu muter-muter. Begitu. Enggak ada penyeberangan, enggak ada apa. Namanya bu'dul atraf. Jauh. Boleh tuh nambah. Sama sesuai kebutuhan. Ketiga, lin niza. Karena ribut. Masyarakatnya ribut. Boleh nambah. Yang atuh pengen ada beduk, yang atuh kagak. Bid'ah. Yang atuh pengen adzan 2 kali, yang atuh pengen adzan sekali. Ribut mulu. Yang kayak begini dilerai. Dah, bikin Jumat. Yang enggak mau beduk masjid sebelah, yang beduk kemari. Itu boleh. Di luar ini enggak boleh. Kita orang nih di kota besar nih repot.
Se-RW aja masjid bisa ada 4. Begitu. Musola ujug-ujug masjid. Masjidnya lagi dibangun. Jadi sholatnya di musola dulu. Pas masjid jadi, kagak mau pindah. Gitu. Ada tuh kejadian kayak begitu tuh Bang Agus. Udah musolanya di masjid aja dah. Ini lumayan juga nih tiap Jumat ada masukan nih. Begitu. Ini motivasi Jumatannya lain. Ini jadi masalah. Banyak. Sehingga ta'addudnya li ghairil hajah. Jumatan lebih dari satunya bukan karena kebutuhan. Kalau begitu tuh, mana yang sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun wa syurutul jumu'ati an takuna kulluha fi waqti zuhri. Adapun syarat-syarat sah salat Jumat, yaitu bahwa ada oleh salat Jumat kulluha seluruhnya fi waqti zuhri, yaitu pada waktu zuhur. Wa antuqama fi nafsil baladi, dan bahwa didirikan Jumat itu pada tengah-tengah kota, pada kota, zatnya kota. Wa alla tuqama qablaha jum'atun fi tilkal baladi illa li'usril ijtima'i, dan bahwa tidak didirikan sebelum sholat Jumat oleh Jumat lain pada itu negeri kecuali karena sulit kumpul. Wa antusalla fi jama'atin, dan bahwa dikerjakan sholat Jumat pada berjamaah. Kita bedah dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Takut kepanjangan. Saudara sekalian, berbicara sholat Jumat, sebetulnya ada syarat-syarat wajib Jumat, ada syarat-syarat mendirikan Jumat. Artinya mendirikan, bikin Jumatan. Ada syaratnya bikin Jumatan. Nah, di dalam aturan ini ada gabungan mendirikan Jumat dan juga syarat wajib Jumat ini. Jumlahnya ada 7 syarat di dalam kita mendirikan sholat Jumat ini. Ada 7 aturan yang harus diperhatikan oleh kita di dalam mendirikan Jumat. Yang pertama dari 7 itu, sholat Jumat berikut khutbahnya kudu pada waktu zuhur. Jadi pelaksanaan sholat Jumat termasuk khutbahnya, karena al-khutbatani maqamu rok'ataini. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sholat zuhur yang 4.
Singkatnya pelaksanaan sholat Jumat berikut khutbahnya kudu masuk waktu zuhur. Bila mana khutbahnya belum zuhur, maka pastikan sholat Jumatnya nggak sah karena belum masuk waktunya. Begitu juga pelaksanaan sholat Jumatnya kudu di waktu zuhur, enggak boleh asar, enggak boleh keasaran. Dari sini kita berbicara jamak sholat Jumat. Bolehkah sholat Jumat itu dijamak? Boleh. Namanya jamak takdim. Jamak takhir mah enggak boleh. Karena aturan Jumat kudu dikerjakan di waktu zuhur. Sehingga kalau berbicara sholat jamak qasar Jumat nih, bisanya jamak takdim aja. Asar ditarik di Jumat. Bagi musafir tuh boleh. Tapi Jumat ditarik di asar, enggak boleh. Begitu. Beda dengan zuhur. Boleh kalau zuhur. Jumat ada peraturan tersendiri. Pada bagian ini ada cerita menarik. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatallah berar dalam menerangkan bab Jumat begini kata beliau. Dulu ada khutbah Jumat, khotib terjadwal. Belum ada handphone, belum. Pakai telkom, telepon rumah. Waktu Jumat udah masuk, ditelepon di rumahnya, ustadznya kata bininya udah jalan. Tapi belum nyampe juga. Lah kan nggak tahu di jalanan. Akhirnya sepakat pengurus masjid untuk naik. Badalin. Karena khotib belum datang juga. Akhirnya naik pengurus itu satu. Pas dia udah duduk, khotib datang yang terjadwal di pintu kelihatan. Bingung ini yang udah duduk nih, masih ya dia harus turun. Udah di mimbar, lagi duduk. Sehingga dia khutbah aja ini, pengurus nih. Setelah rapih daripada khutbah, maka khatib yang terjadwal tuh dipersilahkan ngimamin Jumat. Pak Ustadz imami. Lalu diimami nama Ustadz nih yang terjadwal ngimami. Sesudah salam sholat Jumat, si Ustadz nih bangun, enggak wiridan, ngadain pengumuman. Kata si Ustadz ini, saudara-saudara sekalian, menurut saya khutbah Jumat tadi itu tidak sah karena belum masuk waktu zuhur, kurang 2 menit pada jam saya ini. Jadi khutbah tadi itu tidak sah. Begitu kata si Ustadz. Gegerlah di masjid itu. Ada kiai colek, si Ustadz nih. Kata kiai, kenapa enggak sah? Belum masuk waktu. Ente juga enggak ngerti agama. Kalau enggak sah, ngapa ente mau jadi imam? Apa enggak ngaji malam Selasa?
Kan MUI juga ngaji, MUI. Ya apa enggak ngaji bahwa sholat Jumat itu akan sah bila khutbahnya sah. Lah khutbahnya belum waktu Jumat, lo ngapa lo mau jadi imam? Kalau bahasa malim ini namanya ustadz kecelek, nyalain orang dia yang salah. Gitu. Aturan Jumat itu khutbahnya kudu masuk waktu zuhur, sholatnya juga kudu tuh. Kalau khutbahnya lama banget, ya Allah, terakhir, udah jam 2 masih terakhir aja. Belum berhenti terakhir mulu, sampai tengah 3 masih terakhir aja. Mungkin mic-nya enak kali ya, jadi terakhir mulu lah. Ampe masjid sebelah aja udah ada nasar, dia masih khutbah. Nih bagaimana? Nggak jadi dohor, nggak jadi Jumat karena waktu duhurnya udah habis. Kudu Jumat tuh khutbahnya kudu masuk khutbahnya. Kayak begitu. Itu syarat pertama. Begitu. Kalau kita ngadain Jumatnya adzannya sekali, adzannya pengumumannya itu kurang 2 menit masuk waktu umumi. 2 menit belum waktu tuh. Dia buka tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah segala puji salam. Itu baru segitu tuh udah 2 menit tuh. Artinya waktu zuhur udah masuk. Jadi yang pertama disampaikan hadirin sekalian, ada beberapa maklumat atas nama DKM untuk diketahui oleh kita bersama. Yang pertama, waktu Jumat. Waktu Jumat hari ini jam sekian, jam 12 kurang 3 menit umpama. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 3 menit. Berarti waktu Jumat udah masuk. Bagi yang mau qobliyah Jumat, kami persilahkan. Waktunya udah masuk sambil kami melanjutkan maklumat yang mesti kami sampaikan terkait keuangan keluar masuk di masjid yang kita cintai. Begitu. Sambil pengumuman pada bangun qobliyah. Rapih itu atau baru serakaat khotibnya naik. Enggak apa-apa. Enggak dosa. Begitu. Tapi kalau enggak pakai begitu, nanti yang dari tadi duduk tuh saat khotib khutbah pada diri, dosa tuh. Haram. Orang yang dari tadi ada di masjid haram mengerjakan sholat apa saja, termasuk qobliyah. Qadha aja haram bila khotib sudah naik mimbar, haram. Kecuali orang yang baru datang masih disuruh sholat qobliyah Jumat. Begitu, biar enggak dosa kitanya. Nantinya kalau kitanya ngaturnya salah, dosa. Orang pada diri qobliyah dari tadi dosa. Yang membuat dosa pengurus. Begitu. Biar kita pengurus nggak dosa, harus pandai mengaturnya. Andai kita pengen adzannya sekali juga. Begitu. Singkatnya, aturan Jumat itu pelaksanaannya kudu pada waktu zuhur, baik khutbahnya maupun sholat Jumatnya. Itu satu. Kedua,
wa antuqoma fi nafsil balad. Kedua, pelaksanaan sholat Jumat itu di tengah-tengah perkampungan. Di perkampungan ngadainnya. Tempatnya mana? Terserah. Mau tempatnya masjid ke, mau basement ke, mau parkiran ke, mau lapangan bola ke, yang penting di kampung itu ngadainnya. Kalau bukan di perkampungan enggak boleh. Kayak kita wukuf di Arafah hari Jumat umpamanya. Kata orang kampung Haji Akbar. Kata orang kampung. Itu enggak ada sholat Jumat di Arafah. Karena bukan perkampungan padang belantara. Kalau enggak ada wukuf mah enggak ada orang. Wong bukan kampung, kagak boleh kita perjusami perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Pernah enggak? Begitu, saya ini orang pramuka sebenarnya. Gitu, berangkat Jumat subuh atau malam Jumat, ngadain Jumatan di Cibubur, Jambore. Enggak boleh. Orang di tengah hutan, enggak ada kampung, enggak boleh. Kitanya nih ngadain Jumat kudu di perkampungan. Tempat mau terserah. Mau musola kayak zaman Covid. Masjidnya tutup. Di musola kan agak tahu. Anak sekolah aja begitu. Pakai bajunya baju bebas. Mau kemana nih? Sekolah. Kok nggak seragam? Biar nggak kelihatan corona. Gitu. Jadi corona tuh kenal kalau sama baju seragam. Gitu. Dikata waras miring, dikata miring waras. Begitu. Di kampung boleh, nggak di masjid. Dilanggar nggak apa-apa. Ngadain Jumatan. Nggak mesti masjid, enggak. Kan keliru kadang di kantor-kantor tuh. Saya sering tanya, ini apa ini masjid? Kok masjid? Iya kan dipakai Jumatan. Oh begitu, kata saya. Jumat nggak mesti di masjid. Jumat mah lapangan juga boleh. Ini kalau masjid saya mau tanya, ini gedung punya kamu? Bukan, punya bos. Muslim Kristen. Ya Kristen, dia wakafin kagak? Kagak sih. Lo punya kamu bukan, lo pakai aja. Kagak jadi gitu. Terus Jumatnya, iya Jumat mau boleh, enggak mesti masjid. Enggak mesti. Gitu, enggak mesti. Enggak apa-apa, bikin aja majelis Jumatan. Enggak apa-apa, diwakafin kagak, habis itu geser. Kata bosnya ganti manajemen. Ini parkiran sebelahnya, ganti sebelahnya. Lantai gonta-ganti mulu. 6 bulan yang lalu lantai 1. 6 bulan berikutnya, kok nggak ada? Lantai 2. Gitu. Entah lantai 10 saya. Ada ke selatan. Pindah mulu. Hampir lantai 10 sekarang. Begitu. Saya nggak mau bilangin ada ini, repot saya. Diceritain lagi. Gitu ini gonta-ganti mulu. Ya udah, bos kayak begitu. Begitu. Ya majelis Jumatan. Enggak apa-apa, enggak mesti masjid, enggak. Yang penting di perkampungan, mau kota, mau desa. Kudu ada di perkampungan. Cuman bedanya kita harus paham. Kalau bukan masjid, enggak ada tahiyatul masjid. Gitu aja. Nih sholat di basement, enggak ada tahiyatul basement. Duduk aja. Begitu. Kantornya dia anak yang maju ya anak-anak yang sebelah sininya begitu. Karyawan mau dipindahin mari sebagiannya. Tapi ini masih di sana bapak kita. Bagiannya ada yang mau dibawa ke Kedoya ini.
dari kebun sirih banyak separuh. Jadi kudu di perkampungan, di pemukiman lah istilah kita. Pemukiman, mau bentuknya desa, kelurahan, kampung, yang penting Kalau tengah gunung nggak bisa. Lapangan bola nggak apa-apa. Yang penting masih di kampung itu. Ujung kampungnya lapangan bola, ya udah di situ aja. Tapi kalau di kampung sebelahnya nggak boleh, karena bukan kampung kita gitu. Ke kampungnya ini, kudu di perkampungan. Itu begitu. Kalau tempatnya musola ya jangan tahiyatul musola. Kita harus tahu aja tempatnya. Ruangan ini apa? Majelis Jumat, baik. Perkantoran tuh biasanya. Gimana sholat Jumatnya itu? Kalau tanggal merah, tutup. Itu bukan tutup Jumatnya, tutup kantornya. Ente mau kudu sholat Jumat. Yang tutup kantornya doang. Begitu. Sholat Jumat. Begitu. Ya kita di rumah. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Mau saban minggu pindah juga enggak apa-apa tempatnya. Begitu, pindah aja. Ada berapa musola itu kampung? 10. Ya udah giliran aja semuanya. Enggak apa-apa. Yang penting di pemukiman, di perkampungan. Itu aturan Jumat. Sebab waktu awal kali Jumat daripada Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala an, saat ngadain Jumatan itu di kebun korma di Madinahnya. Nabi belum pergi ke Madinah, belum ada masjid, tapi sudah bikin Jumatan. Yang lebih dulu Jumatan sahabat, Nabi belakangan, mau pergi ke Madinahnya belakangan. Sahabat Madinah udah Jumatan, Nabi belum. Ya, karena nggak bisa diadakan di Mekah, masih zaman intimidasi. Nggak bisa Jumatan. As'ad bin Zurarah dekat kebun kurma di Madinahnya. Nggak apa-apa, emang begitu di perkampungan. Nggak mesti masjid, nggak mesti. Al-Anwar begitu. Karena kita telat ke masjidnya di parkiran motor, jangan tahiyatul parkiran, duduk kecuali masjid. Artinya kita nih kudu faham tempat tuh gitu. Tempat tuh, basement, ruangan apa ini, begitu. Itu yang kita harus pahami. Jadi misran kanatil baladu au qaryatan, mau bentuknya kota atau desa, yang penting pemukiman. Kalau hutan enggak bisa bikin Jumatan, enggak bisa. 3, aturannya 1 negeri 1 Jumat. Enggak boleh lebih dari 1. Kecuali hajat. 1 doang. Secara jujur kalau udah ngomongin bab Jumat, saya ini lebih senang sama mazhab Abu Hanifah dibanding mazhab kita Syafi'i berbicara Jumat. Imam Abu Hanifah itu kalau mendirikan Jumat ada aturan tambahan, kudu izin pemerintah. Bikin Jumatan tuh, pemerintah ikut mengatur. Kayaknya lebih tertib begitu. Kalau pemerintah yang ngatur, khususnya di kota besar ini susah. Kalau ngomongin bab Jumatan, saya jujur stres. Ngajarnya bingung. Jadi dalam orang bikin Jumatan diobrak-abrik sama polisi.
Nggak bisa kalau nggak ada izin. Ada izin. Kalau madzhab Syafi'i nggak perlu izin. Akhirnya kita nggak kepilih jadi ketua umum masjid. Emang nggak bisa bikin lagi. Banyak tuh yang kayak begitu tuh. Jadi repot. Jadi di Indonesia ini awal mula merdeka masih bagus Islamnya. Ada masjid dikelas oleh pemerintah. Satu masjid tingkat negara. Namanya Istiqlal. Jadi Istiqlal itu masjid negara. Se-Indonesia dia masjidnya itu. Bukan masjid Jakarta gitu, bukan. Masjidnya orang Indonesia. Namanya Istiqlal. Di bawah Istiqlal ada masjid tingkat provinsi. Namanya Masjid Raya. Masjidur Ro'iyah. Masjid rakyat banyak. Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid tingkat provinsi. Tidak boleh selain tingkat provinsi dikasih kalimat raya. Ini nggak boleh. Dulu. Masjid Raya Banda Aceh. Baitur Rahman. Ada masjidnya. Masjid provinsi. Di bawah Masjid Raya ini ada namanya Masjid Agung. Ini tingkat kabupaten. Masjid Agung Pasuruan, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Tasik, kabupaten, kota. Satu namanya Masjid Agung. Di bawah Masjid Agung ada namanya Masjid Jami. Ini tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Orang dulu kalau Agustusan di kecamatan. Jalan dari kampungnya, kumpul di kecamatan. Masjid Jamiah. Sekecamatan satu. Berkembanglah manusia itu. Maka dari Masjid Jami tingkat kecamatan ini ada Masjid Jami lagi tingkat desa. Sekelurahan satu. Sekelurahan satu. Sedesa satu. Inilah Masjid Jami. Jadi satu desa ngumpul seminggu sekali dari ujung ke ujung. Kudu ngumpul di situ. Sedesa satu. Di bawah desa ini RT RW namanya langgar, musola. Begitu, musola. Itu buat ngumpul Jumatan aja. Tuh begitu, sedesa satu. Tidak boleh lebih dari satu. Enggak sah Jumatannya kalau lebih dari satu. Kecuali ada hajat. Boleh. Kalau ada hajat. Apa hajatnya? Hajatnya itu adalah usrul ijtima, kata kitab kita. Hajatnya sulit ngumpul. Hajatnya sulit kesulitan kalau ngumpul. Jadi hajat itu ada berapa? Ada 3. Izin mendirikan Jumat lebih dari 1 tuh ada 3 alasan.
Satu, doikil mahal, enggak ketampung. Kalau tempatnya satu kagak ketampung, bolehlah nambah sesuai kalau butuhnya satu, nambahnya satu. Kalau nambahnya dua, enggak jadi. Kalau nambahnya dua, enggak jadi. Itu begitu. Nambahnya tiga apalagi? Enggak bisa. Satu, doikil mahal, enggak ketampung. Dua, bu'dil atraf, jauh tempatnya. Seperti kampungnya dibelah oleh jalan tol. Pemerintah punya kuasa. Kita ngelawan gak bisa. Tadinya dekat ke masjid. Gara-gara jalan tol 5 kilo ke masjid. Bikin lagi. Di seberangnya. Begitu. Karena jauh. Kudu muter-muter. Begitu. Nggak ada penyeberangan, nggak ada apa. Namanya bu'dul atraf. Jauh. Boleh tuh nambah. Sama sesuai kebutuhan. Ketiga, lin niza, karena ribut, masyarakatnya ribut, boleh nambah. Yang atuh pengen ada beduk, yang atuh kagak, bid'ah. Yang atuh pengen adzan 2 kali, yang atuh pengen adzan sekali, ribut mulu. Yang kayak begini dilerai. Dah. Bikin Jumat, yang enggak mau beduk masjid sebelah, yang beduk kemari. Itu boleh. Di luar ini enggak boleh. Kita orang nih di kota besar nih repot. Se-RW aja masjid bisa ada 4. Begitu. Musola ujug-ujug masjid. Masjid lagi dibangun. Jadi sholatnya di musola dulu. Pas masjid jadi, kagak mau pindah. Gitu. Ada tuh kejadian kayak begitu tuh Bang Agus. Udah musolanya di masjid aja dah. Ini lumayan juga nih tiap Jumat ada masukan nih. Begitu. Ini motivasi Jumatannya lain. Ini jadi masalah. Banyak. Sehingga ta'addudnya li ghairil hajah. Jumatan lebih dari satunya bukan karena kebutuhan. Kalau begitu tuh, mana yang sah? Yang sah tuh kalau di kampung ada 2 masjid, padahal tidak memenuhi standar 3 tadi, sempit, apalagi itu jauh, ribut. Ada 2 masjid. Bukan masjidnya sebetulnya. Kalau masjidmu mau tiap RT ada masjid 10 juga nggak apa-apa. Jumatannya yang jadi masalah. Karena masjid ada jami, ada ghairu jami. Bila dalam satu kampung itu ada 2 Jumatan, maka mana yang sah? Yang sah yang takbir sholat Jumatnya duluan. Yang takbir sholat Jumatnya duluan. Siapa yang duluan? Yang duluan masjid yang baru, dia yang sah. Yang lama enggak sah. Gitu. Yang duluannya masjid yang lama, yang baru enggak sah. Begitu. Mana aja yang duluan takbir sholat Jumat. Kata orang kampung, mana gua tahu mana yang dulu mana belakangan. Dua-duanya enggak sah. Kalau kagak tahu mana yang duluan, kagak sah. Jadi bagaimana biar sah? Giliran aja. Daripada ribut. Jumat ini di masjid lama, Jumat depan di masjid baru.
tempatnya. Udah gantian kotaknya tuh. Kan yang diributin kotak ini masalahnya. Bener nggak? Kotak. Ini jadi masalah. Repot. Inilah jadi kendala. Kayak Jumat di kantoran segala macam. Beda lantai. Beda Jumatan. Jadi masalah kadang. Macam-macam. Kadang ada satu kantor, 2, 3. Bingung juga kita. Jadi udah nggak ada peraturan ibadah ini. Yang penting mau sholat duhur, 2 rakaat dipotong 2 ceramah. Begitu. Bukan. Ini nggak diukur begitu. Bukan. Ini ibadah. Muslim tuh maknanya pasrah. Pasrah itu ngikut sama aturan. Begitu. Bagaimana kayak kita nih masjid banyak kayak begini nih. Ya ada ta'addud lil hajah, ada ta'addud li ghairil hajah. Kita repot ngadepinnya. Maka dalam madhab Syafi'i hatta ta'addud lil hajah sunat ada. Uang Jumat itu sekampung satu. Begitu. Satu. Begitu. Jangan nambah. Kalau mau nambah, bedain kampungnya. Rubah nama kampung. Boleh. Kampungnya Mekarin. Jadi kampung apa ini? Mekar baru. Baru mekar. Kemarin si Kuncup, tahu Kuncup enggak? Habis Kuncup mekar baru. Boleh bikin masjid. Biar kata jaraknya 10 meter, enggak apa-apa. Beda kampung. Bila mana kampung itu banyak dan masing-masing punya aturan sendiri, kampung pemekaran, maka masing-masing punya hukum tersendiri. Biar sah, batasin gitu. Mana ini rawa blok wetan, blok. Ini blok kulon gitu. Apa kayak umpamanya begitu. Tapi sekarang nih susah. Zaman akhir nih nggak kepilih jadi ketua bikin masjid. Jadi repot. Mungkin sebelum ada alteri Pondok Indah kan nggak ada jalan tuh ya. Bisa jadi dari Haji Soleh tuh masih ke Al-Anwar kira-kira dulunya. Begitu nggak tuh Bang Oi? Oh semuanya. Baru dipotong tuh kan. Just pemerintah bikin Sukabuminya pecah ya kan. Selatan, utara ya kan. Begitu. Utara. Kayak gitu. Pecah. Ini repot. Ntar ada komplek. Bikin lagi. Jadi repot. Jadi akhirnya Muslim tuh menang banyak doang. Gak ada persatuannya. Gitu. Masjid raya aja. Kalau pinggir jalan aja masjid raya. Kalau pinggir di tengah kampung gak pakai raya. Enggak. Jadi repot. Jadi udah nggak diatur, dulu diatur. Nggak boleh ada Jumatan 2 dalam satu kampung, nggak boleh. Satu. Karena tujuannya seminggu sekali rapat umum. Seminggu sekali, ngumpul dari ujung ke ujung. Ketemu. Begitu, ketemu dari ujung ke ujung. Makanya ada ajaran berangkat jam 7, sholat Jumatnya ganjarannya ngorban onta. Berangkat jam 8, ganjarannya ngorban sapi. Berangkat jam 9, ngorban kambing. Berangkat jam 10, ngorban ayam. Jam 11 burung emprit. Jam 12 telur cicak. Kenapa? Karena jauh.
orang tuh berangkat Jumat tuh tercepat tuh dari rumahnya jam 7. Jam 7 berangkat. Nyampe masjid jam 11. Saking apanya? Jauhnya. Awali namanya. Awali itu dataran tinggi Madinah. Nyampe. Makanya mandi Jumatnya adzan subuh. Begitu. Kayak begitu. Kadang nyampe masjidnya jam 9. Begitu. Begitu. Dan ini ajaran Jumat yang mulai hilang berangkat nih. Apalagi rumahnya dekat dengan masjid. Iya. Enggak nyinggung kagak. Ya andai kesinggung itu urusannya gitu. Betul enggak? Iya. Gitu. Ya. Iya emang harus begitu ya. Sianan tamu. Pokoknya jadi dapat ganjaran tambahan menghormati tamu. Begitu. Emang repot gitu. Salah satu ajaran Nabi yang mulai ditinggalin umatnya al-bukuru, tabkir. Berangkat pagi-pagi Jumat. Kita nih nggak ada, udah repot. Repot. Begitu. Iya, jadi kita ini kira-kira dapat ganjaran apa? Onta udah pernah belum? Oh belum, iya belum kayaknya onta, iya. Onta, kalau di Mekah enak, karena rame. Jam 7 pada jalan. Di kampung kita kalau berangkat jam 7, dipelototnya oleh marbot, lu mau ganti gua begitu. Ini repot ngadepin. Iya, ini kendala. Satu kampung satu. Mungkin dulu Sarawulong atau Al-Anwar gitu ya. Nambah lagi. Begitu, nambah lagi. Awal nambah ribut biasanya. Ribut. Gitu. Ini begitu diatur Islam supaya rapi sehingga enak. Aturannya tuh enak. Begitu. Sekarang ini kalau di kota besar puyeng, kalau nerang ini udah susah. Ada komplek lagi, bikin lagi. Ada ini udah ribet. Nah, udah banyak. Apalagi alasannya ustadz ini ditanya, ini bagaimana? Lumayan buat jadwal khutbah lagi. Lumayan jadwal khutbah lagi. Ini jadi repot. Alasannya nggak matang. Jadi ribet urusan ini. Politis. Jadi pusing juga dijawabnya ini. Jumat itu satu. Setelah berkembang, enggak semua masjid di Madinah tuh enggak dipakai Jumat, enggak semua, enggak. Masjid mah banyak. Ntar diatur, ini udah boleh nih, ini enggak boleh nih, begitu. Itu kayak begitu. Diatur, kita ini udah enggak nih. Kalau di perkampungan masih ada, di desa-desa itu kadang sedesa satu, gede begitu satu ya. Gitu. Kalau mau nambah ntar dilarang. Jadi pengaturannya gampang. Karena kumpul semua orang satu. Itu kayak begitu. Jadi ta'addud itu enggak boleh, haram. Kecuali karena hajat. Hajat itu alasannya usrul ijtima. Sulit kumpul. Sulit kumpul itu ada 3 kemungkinan. Doikil mahan, sempitnya tempat, nggak mungkin, nggak ketampung. 2 bokdil atoraf, udah jauh, jauh. Dulu mau dekat menuju masjid, ada komplek diputer-puter jalannya. Tadinya mau dekat, orang dari Ciledug aja di Roblong nih ke Kuitang jalan kaki, ngaji tuh di Abibali tuh, sampai dari Ciledug jalan kaki, mampir di Tanah Abang beli kopi samping Masjid Al-Makmur tuh. Benar nggak Muhammad? Tuh begitu. Zaman dulu dari Ciledug tuh jalan kaki. Apalagi mau Jumatan,
Jam 7 berangkatnya. Saya masih ngalamin ketemu orang tua-tua. Jalan kaki saya dulu gitu. Begitu. Kalau sekarang kan Masya Allah, suruh jalan kaki, kasih duit, kayaknya mendingan naik Grab kayaknya. Begitu. Bener nggak? Ya Allah, teroblong jalan kaki, Masya Allah. Dari Bintaro itu katanya. Jalan kaki juga ke Kuitang ngaji. Yang rada ada ya naik sado. Ada pos pengumben. Tempat ngombeknya sado, capek juga. Begitu. Satu aja. Satu desa. Boleh nambah sesuai kebutuhan. Boleh nambah. Itu begitu. Boleh nambah. Aturannya kayak tadi tuh. Bagaimana ta'addud lil hajah dalam madhab Syafi'i sunat i'adah. Tapi li ghairil hajah wajib i'adah. Wajib i'adah. Maka ada beberapa masjid yang akhirnya habis sholat Jumat, sholat duhur. Itu wajib. Wajib i'adah. Kalau kita kebetulan ada di kampung kayak begitu tuh, maka kita jangan apa enggak sholat Jumat. Enggak sholat apa? Zuhur. Ini kita ada di kampung nih. Habis sholat Jumat, qomat lagi. Kita jangan pulang dulu ikut. Karena kata imam sholat Jumat kita enggak sah. Kurang persyaratan. Maka kita juga enggak sah. Jangan main pulang. Ikut dulu. Kalau kebetulan kamu itu, jangan ngapain tuh orang. Udah sholat Jumat, sholat duhur. Nyesel gua datang ke masjid ini. Nyesel. Enggak, emang udah begitu. Begitu. Kalau kebetulan kayak begitu. Itu aturannya. Kemudian, udah berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4. Wa antu sholla fi jama'ati. Sholatnya wajib berjamaah. Artinya wajib berjamaah. Imamnya wajib niat imaman. Makmumnya tentu wajib makmuman. Kalau sholat Jumat imamnya kagak pakai imaman, kagak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat ini wajib hukumnya berjamaah. Makanya kalimat begini ini pemborosan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan nama kita bersama. Di antaranya nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid yang mulia ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Boros. Jum'ah mau memang udah secara berjamaah. Tanpa diomong juga udah. Seperti borosnya nenek tua. Nggak usah. Nenek aja. Karena kalau disebut nenek pasti tua. Nggak mungkin nenek muda bohong. Nggak ada. Nenek mah tua. Boros. Tapi namanya libayanil wakil. Untuk menjelaskan kenyataan. Enggak apa-apa. Nenek tua. Apain tua? Ini menyatakan fakta. Faktanya emang tua. Begitu. Di Quran ada. Katoirin yatiru bijanahaihi. Dalam surat An-Nahl. Kayak burung yang terbang dengan 2 sayapnya. Emang juga begono. Burung. Emang ada terbang pakai balon. Kan kagak. Libayanil wakil. Qaid itu ada 3 kemungkinan. Catatan tambahan itu kata kitab Bughya bisa aja lil jami', bisa aja lil mani', bisa aja libayanil waqi. Tambahan itu. Kalimat tambahan itu bisa aja untuk menambahkan, bisa saja untuk mencegah,
bisa saja untuk menjelaskan fakta. Begitu. Itu begitu. Namanya bayanil waqi'. Begitu. Jadi orang berkata guna sholat Jumat berjamaah boros. Enggak pakai berjamaah juga udah wajib. Jadi berjamaah ini yang pertama hukumnya fardu ain, yaitu sholat Jumat. Kedua berjamaah itu fardu kifayah. Itulah yang udah kelewat sekampung tuh. Kudu di masjid itu ada berjamaah. Ketiganya berjamaah itu sunnah muakkad. Itu madzhab Syafi'i 2 tuh. Yang di luar Jumat ada yang berpendapat sunnah muakkad, ada yang berpendapat fardu kifayah. Tapi kalau sholat Jumat mah berjamaahnya fardu ain. Fardu ain berjamaah. Udah tuh 1, 2, 3, 4. Nomor 5 mau lanjutin. Wa an yakunu arba'in. Yang kelimanya jumlah jamaah Jumatnya kudu 40. Berikut imam. Artinya berikut imam 39 makmum plus 1 imam. Arti 40 ini bukan makmumnya plus imam. Kudu 40. Kurang aja dari 40 enggak jadi Jumatnya. 40 ini ada kriterianya. 1 zakar. Orang 40 ini orangnya kudu laki-laki. 2 mukallaf, akil baligh. Kalau 39 ditambah bocah 1 enggak jadi Jumatnya. Enggak sah. 3 merdeka. Kalau budaknya jadi anak bawang dia. 4 berdomisili tetap, mustautinan. Berdomisili tetap. Orang kampung situ 40-nya. Orang situ. Orang situ. La yad'anu syita'an wala saifan illa lihajah. Tidak pindah-pindah musim dingin, musim panas kecuali karena ada keperluan aja. Kalau lah nih Jumatan, orang ada 40 di Roblong. Orang ada 1000. Tapi 700 orang Bekasi, 200 orang Tangerang, begitu tuh. Berapa lagi deh tuh? Ya 100 gitu, 90 orang Depok, orang Roblongnya 10 doang. Biar kata ribuan gak sah Jumatnya. Begitu, bukan ngitung orang. Tuh mau sholat Jumat, saya ada kejadian nih, saya gak mau sebut nama tempatnya. Tapi tempat itu pertama kali Taufik ketemu saya. Daerah Hotel Jakarta Selatan. Mau sholat Jumat. Karena manajernya ini jamaah kita. Dinas di situ. Guru ada sholat Jumat sini. Isilah. Iya baik. Tolongin saya baik. Mau sholat Jumat. Ntar dulu guru. Mesti hitung dulu. Baru 30. Bentar lagi. Bukan begitu, Pak. Emang apa? Ini orang mana-mana ini? Bapak saya tahu, orang Pamulang. Ini Jakarta ini. Ente anak bawah, nggak masuk hitungan. Waduh, anak buah saya orang Bekasi. Ini orang Depok. Ini orang Ciledug. Ya, bisa cuma 1 hari. Nggak bisa. 40 tuh orang kampung situ. Kalau Jakarta, orang Jakarta. Makanya di kantor-kantor tuh, dalam aturan Jumat ini,
Kalau nih yang ngaji nih moga duitnya banyak, usahanya pada sukses, bangun building kantor, rekrut karyawan dari kampung situ, buat ngesahin Jumat kalau bikin Jumat. Kan security-nya kayak gitu. Ini pertama doang dari jauh diterima. Ujungnya mengontrak di sampingnya juga ujungnya. Gitu, nggak benar. Gitu. Orang kampung situ, udah berapa nih? Bukan, ini ada orang 500 Jumatan. Bukan 500-nya. Ini 40 ini kriterianya orang kampung situ. Orang Jakarta, orang Jakartanya. Kalau ditambah orang Tangerang, orang Depok, orang Bekasi, orang Cikarang, nggak jadi. Walaupun ada 1000, kalau 40-nya nggak masuk standar. Tuh bikin Jumat, nggak gampang. Bikin Jumat nih, kan repot. Repot. Jumat nih. Bukan sekedar kita yang penting bikin masjid. Enggak. Ada tata dan aturan. Maka lihat tuh pondok tuh Darun aja. Ulu Jami. Masjidnya di depan, gerbangnya dibuka, orang kampungnya bisa sholat di situ. Kalau anak pondok muah, lah orang Jambi, orang Sumatera repot kalau dikurung. Pinggir di depan, namanya cerdas ngaji. Masjidnya tengah-tengah pondok, kunci muanya. Gerbang utama, ya mana semuanya mukimin. Ntar bakal pindah dia. Jadi repot. Begitu. Ini kita harus benar. Jumatan ini harus benar. Begitu. Kita 40 orang. Orang situ. Kurang aja tuh nggak jadi. Musafir itu. Khotibnya musafir bagaimana? Dilihat orang kampung situ udah 40 enggak? Udah 40 sah. Khotibnya musafir. Kita khutbah di Bekasi. Gak apa-apa. Ada nggak orang 40? Nggak ada. 39 pas sama Pak Ustadz 40. Nggak jadi. Dia anak bawang. Jumat wajib dia. Tapi tidak bikin sah mendirikan Jumat. Begitu. 40. 4 orang kampung situnya. Udah ada. Nggak boleh enggak. Kayak begitu. Orang daerah situ. Puyang kalau ngomongin bab Jumat. Apa diloncat aja ngaji nih ya. Tuh begitu tuh saudara. Repot. Jumat begitu orang kampung situ. Makanya kalau kita di perkantoran amalia saya tuh kalau ngimamin di kantor ini repot emang. Kita nggak bikin Jumat di kantor, ribuan muslim nggak sholat, bisa sholatnya juga bagus. Buildingnya kan kebanyakan punya non muslim. Perang dulu bikin Jumat itu. Di demo dulu gitu, baru dikasih, bolehlah Jumatan. Jadi mau tidak mau, nah ini kan kita harus hitung orang Jakartanya ada berapa ini. Karena itu amalia saya tuh biasanya habis sholat Jumat tuh orang pikir kita ba'diyah Jumat tempat, bukan. Sholat duhur, ya ada. Tanya, emang ba'diyah Jumat tempat? Iya aja jawabnya. Pada duhur kita. Ngerepot kalau di kantor mana sholat Jumatnya nungguin kumpul dohor nih Bang Nur jangan ini nih. Ntar dulu ya gitu jam duhurnya jam 12 kurang seperempat, ntar dulu belum kumpul, kalau kumpul nunggu jam 12 ayo deh baik deh tungguin aja ya udahlah ada sekali ya kita kopi dulu dah kopi aja dikira podel panjang ini udah masuk waktu. Kantor tuh ada daerah sini nih di Jakarta Barat juga begitu. Sampai sekarang
Ntar dulu, belum ngumpul, belum jam 12. Gitu, udah kayak Metro Mini. Nungguin penumpang. Itu yang terjadi. Repot kita ngadepinnya, repot. Tapi ya, habis bagaimana ya? Ya begitulah, susah. Berikutnya wa an yataqaddamaha khutbatani, dan didahului oleh 2 khutbah. Kudu khutbah duluan Jumat, khutbahnya duluan. Tapi ngomongin 40 ini saya mau sampaikan qaul dhaif madhabnya untuk di perkantoran kita ya. Dalam qaul dhaifnya minimal 12. Sholat Jumat tuh 2, yang 40 tuh. Qaul dhaif madhab Syafi'inya 12. Saya pakai yang 12 ini di daerah-daerah transmigrasi. Dulu di Lampung Tengah, daerah Gunung Sugih, Metro. Ada orang nggak banyak, ada 15 kepala rumah tangga tuh, kakaknya itu transmigrasi dari Jawa. Nggak ada Jumat tadinya, nggak ada Jumat. Gitu. Kata kita bikin Jumat aja. Sebelum ke Jakarta saya di Lampung, di bawah 98, mungkin antara 93, 92 atau 94 antara itu. Saya bilang bikin Jumatan aja, kurang 40 nggak apa-apa. Ini ada 15 orangan ini, ditambah bocah-bocah banyak juga, biar seminggu sekali ada nasihat. Jadi 12 nggak apa-apa, apalagi 15, bikin Jumatan aja. Jumatan 12. Kalau enggak ngumpul-ngumpul, nanti nggak sholat Jumat karena orangnya dikit. Nggak apa-apa nih, kayak begitu tuh gitu. Termasuk kemarin corona kan puyeng tuh, ngumpulin banyak nggak kasih, ngumpet aja itu 20. Jadi dah, daripada kagak ada nasihat sama sekali, yang ditonton positif di WA positif, RT anu positif, waduh tuh. Jadi puyeng. Qaul dhaif itu di kantor-kantor tuh bisa dipakai, masih madhab Syafi'i. Yang penting orang Jakartanya berapa? 12 aja jadi dah begitu. Tapi kalau mau tamadnya ini 40. Karena As'ad bin Zurarah itu 40. Kenapa 12? Karena waktu itu ada barang-barang datang ke Madinah, rebutan takut ketinggalan barang murah, maka yang nyisa dengerin khutbah 12. Dan itu dalam madhab Syafi'i itu 2, ada 12, ada 40. Minimal kalau saudara di kantor 12 saja. Dah, enggak iadah, enggak apa gitu. Iadah lebih bagus, itu aja. Karena yang mutamad harus 40. Jadi jangan ngitung orang. Orang mana ini? Orang mana ini? Begitu. Kan repot di kita. Aturan Jumat. Makanya kenapa harus pemerintah campur tangan madhab Hanafi. Rada rapi kayaknya. Kalau begitu. Kayaknya tapi. Di kota besar nih udah repot. Ntar bikin masjid. Ntar bikin masjid. Begitu, udah repot gitu, udah susah, tempatnya kecil, masjid juga udah kendala ya, mau bagaimana ya, udah susah kalau udah ngomongin Jumat gitu. Jadi maka ada beberapa tempat saya ketemu di Jakarta Timur itu ada Jumatan ya, ada ya, saya bilang bagus. Meski orang situ semuanya, karena ta'addud ini ada kiainya berarti ta'addud lil hajah,
gitu. Tante di daerah di depannya itu ada makam abahnya Wan Sehat Habib Mustafa Al-Bakri. Itu habis Jumat ini ada dohor. Padahal orang situ namanya ambil ikhtiyat madhab lebih tinggi. Bagus. Kalau di kampung kita diterapin di kata jalan baru. Begitu. Benar nggak Maud? Iya, nggak usah Bang Maud. Udah padanya aja. Repot. Malah Jumat ini 2 nih, kalau bisa sama 1 nih diskon. Kita. Udah repot. Dah segini. Begitu. Jadi 7 tuh mana? Khutbah tuh. Yang nggak tertulis itu. Di nomor 1 tuh ada 2. Khutbahnya di waktu zuhur, salat Jumatnya di waktu zuhur. Benar nggak? Itu 6 itu isinya. Kita omong 7 karena di nomor 1 tuh ada 2. Gitu. Khutbah juga, salat Jumat juga, dua-duanya kudu waktu zuhur. Begitu. Antakuna kulluha tuh salat Jumat dan khutbah Jumat. Kudu waktu zuhur. Kalau ngikutin kita benar. Nanti khutbahnya diatur. Ada syaratnya lagi. Ada rukunnya. Ada sunatnya. Berbicara khutbah. Entah kita bedah. Begitu. Boleh nggak diterjemah. Itu nanti kita bedah. Aturan Jumat. Begitu khutbah. Begitu. Wallahualam. Ada yang ditanya? Bang Agus mau nanya, silakan. Oh Bang Agus baik. Gimana? Waduh, jadi galau bagaimana ini, repot ini ya. Iya baik ya nanya. Kan ada beberapa hal kayak duluan mana nih yang takbiratul ihram gitu kan kita sendiri nggak menyaksikan jadi ragu gitu. Terus juga yang tadi yang lebih menarik juga apakah imam itu ingat atau kagak. Kalau imam jahat kita masih bisa dengar kadang-kadang imaman gitu kan. Tapi untuk yakin itu gimana gitu? Baik. Jadi kita enggak mesti ke dalam itu. Mesti yang jadi imam tuh udah paham. Sebetulnya aturan kantor itu adalah manajemen dari Islam. Manajemen masjid. Jadi masjid itu ada HRD-nya. Inilah bagian interview orang yang mau jadi khotib. Ditanya rukun khutbah, sunat khutbah, begitu, ampe, ya sholat segala macam. Karena dia bakal ngimamin. Kalau kita nggak ada interview, udah yakin aja itu ustadz itu pasti udah tahu, dia udah ngaji. Gua nggak lihat mungkin malam ngajinya, begitu aja. Jangan kalau kitanya ragu bakal sholat kita kagak sah ini. Ya, paling tidak kita harus yakin imamnya sah, udah cukup. Jangan pakai ditanya, jangan. Yakin aja. Kalau ditanya, nih gue mau nanya ya sama lu ya. Gue mau nanya nih, lu kemarin khutbah niat imaman enggak? Gue sih kagak. Ya diulang tuh. Ya Allah makmum malu nih gue udah 2 tahun ini. Berarti 50 Jumat kali 2. Kan jadi repot. Jadi husnudzon aja. Begitu. Yakin. Niat jadi imam. Kan niat dalam hati. Niat dalam hati. Bukan usolli fadhuhur ini kan cuman usolli fadhuhur Jumat kan sunat doang. Melafalkan. Niatnya di hati. Wajib dia niat jadi imam. Enggak sah kalau nggak jadi imam. Karena ini wajib berjamaah. Wajib begitu. Berjamaah. Insya Allah sih yang imamin Jumat udah paham pada bagian begini. Insya Allah itu begitu. Kemudian yang tadi mana duluan? Bila ta'addud itu li ghairil hajah, ya agama itu kenapa ngaturnya mana yang duluan yang sah? Karena udah dipastikan nggak ada yang tahu. Duluan mana? Nggak ada yang tahu. Zaman dulu itu sulit, tempatnya jauh. Jadi bagaimana? Ya biar satu, gitu. Kalau pengen saya kompak. Jadi bagaimana? Gantian. Itu diatur, ada daerah Kabupaten Tangerang tuh, kecamatan apa ya, Kemeri dulu. 1 kampung 2 masjid, diatur sama yai. Dah daripada ribut,
Jumat ini masjid ini, Jumat besok masjid besok. Jadi Jumat ini nih kosong nih masjidnya nih, gitu. Sholatnya di sini. Ini masalah kotak kan yang diributin. Ya udah, Jumat besok di masjid ini, gitu. Kayak begitu. Kalau kita bakal ragu begitu, habis sholat Jumat Bang Agusnya, iya ada. Itulah yang tadi yang kita cerita orang Jakarta Timur tuh. Ada begitu tuh. Dia nggak mau. Ini pakai yang tamat dalam itu. Memang gak repot. Banyak. Ada tarekat di Indonesia tuh kalau nggak salah tarekat Siddiqiyah. Siddiqiyah ini selalu habis sholat Jumatnya ada ini. Ajarannya. Saya pernah ketemu tuh sama pimpinannya. Dari Jawa. Saya habis Jumat ya ada. Nggak apa-apa. Itu madhab Syafi'i itu. Ikhtiyat. Nggak apa-apa. Karena ta'adud. Pengennya satu. Kalau satu enak. Dulu tuh Agustusan apa ngumpulnya di kecamatan. Begitu. Karena kampungnya dikit. Muncullah sawah jadi kampung disebut kampung baru. Kan kampung baru tuh sawah dulunya kita ya. Bener nggak Mahmud? Iya begitu. Gitu kampung baru. Gitu. Ya kalau kampung baru tuh maksudnya baru kampung, dulunya sawah. Gitu. Kalau nggak dulunya kebun. Pokoknya begitu. Kayak begitu. Jadi kalau bakal ragu kayak begitu tuh, nyada aja. Nyada. Habis Jumat nyada duhur. Tiap hari nyada juga nggak apa-apa. Artinya tiap Jumat tuh. Bagus. Karena dalam madhab Syafi'i ta'addudil hajah pun masih sunnah nyada. Itu lebih tinggi tuh ganjarannya. Tapi anda yang enggak, kalau lihat hajah nggak apa-apa. Kurang lebih demikian aja. Sallallahu. Ya. Kapan boleh di sini kan tadi ada qaul mu'tamad sama dhaif. Iya. Nah, kapan boleh menggunakan qaul dhaifnya gitu? Takutnya dari segi orang awam ini mempergunakan qaul dhaif itu menggampangkan. Iya, baik. Sebetulnya di dalam fatwa itu memang yang disuruh adalah pakai qaul mu'tamad. Dalam fatwa. Qaul dhaif enggak boleh. Dalam fatwa illa fi maqami ta'lim, kecuali pada makam ngaji. Begitu. Kenapa itu? Karena qaul mu'tamad itu lebih hati-hati. Qaul dhaif itu buat pengamalan diri sendiri. Qaul dhaif. Maka ketika ditanya kapan kita gunakan qaul dhaif, biasanya bila kita dalam keadaan terdesak. Contoh kayak corona. Masjid tutup, nggak bisa di musola. Orang ngumpet-ngumpet. Orang cuma ada 20. Kita lalu nggak sholat Jumat, mancing boleh. Kan jadi masalah. Sholat Jumat nggak boleh. Ini aturan ini. Kita lawan, nggak boleh pemerintah. Begitu. Bagaimana? Ya tapi kita kudu patuh sama Allah. Sholat Jumat. Begitu. Pergi ke masjidnya aja boncengan. Di masjidnya renggang. Pulang boncengan rapet lagi naik motornya. Dikata waras rada-rada. Begitu. Repot juga. Begitu. Oleh karena itu, ketika terjadi kayak begitu, agar supaya kita bisa sholat Jumat ketika orangnya dikit, maka aja qaul dhaif. Jadi qaul dhaif. Tapi kalau buat fatwa nggak bisa emang. Qaul dhaif itu buat pengamalan diri boleh pakai qaul dhaif. Begitu. Dalam keadaan terdesak boleh pakai qaul dhaif. Intinya yang penting ada payungnya. Ada payung. Walaupun dhaif masih bagus kalau masih semadhab. Jadi dibanding qaul mu'tamad madhab lain, karena begitu banyak aturan persyaratan. Masih bagusan ikut qaul dhaif dalam satu madhab daripada mengikuti qaul mu'tamad madhab lain, karena memenuhi seluruh unsur persyaratannya terlalu repot. Kurang lebih begitu. Bisa dipakai qaul dhaif. Bisa. Enggak apa-apa. Buat pengamal diri. Ala kulli hal, kita orang sebagai santri, yang penting harus ada payung hukum. Itu rumus. Payung hukum tuh begini. Ada kiai yang bertanggung jawab di akhirat. Karena yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim. Kita bakal dipanggil sama Allah tuh bersama imam.
panutannya, imamnya siapa. Kita ini kudu bermadhab. Jadi sehingga biar diakui payung hukum ini perlu. Tapi ngarang hukum nggak boleh. Payung hukum ini buat sandaran kita. Yang penting ada payung, ada acuan. Sebab dia nanti yang bakal ngadep sama Allah. Ulama-ulama ini bertanggung jawab terkait ibadah kita. Ibadah kita, begitu. Jadi biar hebat kalau nggak ada bertanggung jawab, nggak bisa. Boro di akhirat di dunia, ada orang elektabilitasnya tinggi. Nggak ada yang mau bertanggung jawab, nggak bisa nyalon gubernur. Karena nggak ada yang bertanggung jawab. Lu ikut mazhab dong, begitu. Mazhabnya nggak ada yang mau. Mazhabnya takut. Begitu, gitu. Muncul aliran gercos. Gerakan coblos semua. Ah, ini gak rapi nih. Begitu, nggak rapi. Begitu. Yang kayak gitu. Jangan dicatat pengindah. Jangan. Begitu. Macam-macam aja nih zaman akhir. Begitu, yang kayak begitu. Jadi bermadhab itu perlu. Bermadhab itu. Karena ada yang alim, ada yang awam. Yang awam kok ikut yang alim. Harus ada payung hukumnya ya, harus ada. Kalau ada payung hukumnya bisa. Gitu. Hukum dunia nggak ada payung hukumnya dibuat. Nggak langsung. Pertama dinikahin dulu sama adik ipar. Itu cara. Udah nikah sama adik ipar. Baru dibisikin. Geserlah. Biar umur anak saya masuk. Begitu. Begitu. Jadi proses. Lama. Nggak langsung ujuk-ujuk. Enggak. Itu peraturan dunia. Peraturan dunia. Emang begitu. Gitu. Ada yang menangin kakak namanya MK. Ada yang menangin adik MA. MA menangin adik. MK menangin kakak. Disingkat. Gitu. Itu macam-macam. Begitu. Itu dunia. Akhirat nggak bisa. Harus ada imamnya kita. Karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 166 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ittabarra alladziina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ittabarra alladziina tubi'u. Seketika itu enggak ngakui imam madhab kepada pengikutnya. Lo bukan pengikut gua. Karena selagu-lagunya. Maka madhab ini perlu. Yang penting ada payungnya. Juga selagu-lagunya nggak bisa. Jadi nggak boleh sepotong. Dulu ada orang nikah tanpa wali, tanpa saksi, berdua doang. Daud Dohiri katanya. Iya, tapi ada aturannya Daud Dohiri. Kalau sepotong nggak kasih. Jadi kalau nikah tanpa wali, tanpa saksi, Daud Dohiri madhabnya. Tapi bukan itu doang. Kudu bikin pesta, wajib pesta, undang semua orang. Ya. Kalau ngundang semua orang kan biayanya besar, sedesa diundang, sekelurahan. Gitu, mendingan pakai wali, pakai saksi. Gitu, bayar juga hemat, rapi. Nggak perlu besar, kan pestanya wajib bukan sunat. Jadi kan repot, kudu konferensi pers, kudu siarin dulu, baru tidur. Kalau udah pesta semuanya, boleh baru tidur. Kan repot madhabnya. Jadi sebetulnya ada ringan satu sisi, tapi kalau mau jujur sisi yang lain berat ya. Gitu. Kalau mau dipahami madhab tuh kayak begitu, kayaknya ringan. Yang nggak boleh tuh makan di warung Padang harganya warteg. Benar nggak Bang Bos? Nggak nemu, namanya nggak sepaket. Inilah disuruh bermadhab tuh, jangan main comot-comot. Ini enak nih, ini enggak. Harus kita utuh. Begitu, utuh. Makanya minimal semadhab yang doif. Kalau pengen tahu banyak kaul doif dalam madhab, yo ngajinya Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar tuh banyak. Wajah. Begitu. Banyak pendapat. Makanya harus disortir lagi. Kifayatul Akhyar. Nggak bisa. Ngaji Kifayatul Akhyar kalau nggak ngaji madhab 4 bahaya. Nanti pakai kaul doif.
bagi orang yang tukang fatwa. Karena Kifatul Ahyar nggak bisa dijadikan rujukan. Kalau pakai yang mu'tamad. Karena ada rujukan-rujukan diatur. Karena banyak qaul dhaif. Ad-Dimashqi. Itu begitu. Tuh repot. Masih tinggian Fathul Qorib dibanding Kifatul Ahyar. Biar kata kecil. Dia mu'tamad dia dalam madzhab Syafi'inya. Ada urutannya ranking kitab. Begitu. Wallah a'lam. Iya baik, gimana Pak? Waalaikumsalam. Kalau kita ragu orang yang berprofesi di tetap ini misalnya, Waduh iya nih soal di kantor nih yang nanya. Oh iya baik, jazakumullah. kita ragu antara 40 atau 12 ini tidak tercukupi. Apakah disambung dengan sholat zuhur atau gimana? Iya artinya kayak tadi. Jadi nanti habis sholat Jumatnya itu bapaknya kalau ragu begitu duhur. Enggak apa-apa. Kalau masjidnya berarti kalau masjid nggak ngadain berarti dia yakin udah memenuhi begitu. Kan ini terkait individu. Istafti qalbak wa inaftaqal muftul. Enggak apa-apa. Itu yang tadi saya dongengin Pak Reza. Itu saya kalau di kantor tuh begitu maksud saya. Saya sering ngisi-ngisi khutbah itu di kantor itu. Sering. Saya belakangan ini enggak pas Covid ini kan Covid tutupnya. Enggak. Lama kan lumayan. Jadi saya banyak itu di kantor-kantor itu. Habis sholat Jumat ya saya sholat duhur aja. Begitu. Orang sih banyak di kantor kan bisa 1.000, 2.000 ada. Mereka 700-an ada di kantor. Penuh sampai mana-mana. Tapi kan orangnya macam-macam ya kan. Orang Tangerang, orang ini, orang ini. Dia sih wajib Jumat, tapi untuk mendirikan Jumat nggak bisa gitu. Kan ada aturannya. Yang tadi itu. Begitu. Makanya bila Pak Rizal nanti punya building gitu kantor, karyawan yang daerah situ nyambil 40 buat Jumat jadi kan aman. Begitu. Jadi sebetulnya kalau kita dilarikan kepada hukum ketenaga kerjaan, betapa Islam itu menghargai orang sekitar di pada kantor kita. Karena ini untuk menjaga, untuk merapihkan. Pada akhirnya pertama kali buka kerja dari jauh dulu. Ujungnya mengontrak di samping kantor juga ujungnya. Ujungnya di situ juga. Katanya kalau orang kampung situ kagak rajin, takut selalu lagunya. Ujungnya kagak juga, yang jauh juga selalu lagunya. Ini kan bukan berbicara jauh dekatnya, tapi kan kepribadian etos kerja, kan betul nggak? Itu begitu. Ini kan berbicara repot gitu. Tapi kalau ragu kayak gitu aja Pak Rizalnya. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya begini. Daripada ba'diyah begitu. Kalau mau milih salah satu mendingan ada gitu. Tapi kalau kita bagus ya habis ada ya ba'diyah ada. Begitu. Kalau kita pakai daripada, saya tuh pakainya daripada biasanya. Nah malum lah saya malas orangnya. Gitu dah, ada aja. Zuhur. Duduk orang nanya, memang boleh zuhur 4? Boleh. Zuhur. Bang dia boleh 4 sambil duduk tasawuf awal? Boleh. Ada, boleh. Enggak tasawuf awal? Boleh juga. Gitu. Kita nggak jelasin juga. Kalau dijelasin nanti panjang. Di kantor repot. Begitu. Ngatur. Kalau nggak salah ya, saya pernah baca kalau sholat Jumat itu Nabi Muhammad itu sering membaca surat itu Al-A'la dan Wasiyah gitu. Tapi kalau saya perhatikan di masjid sholat Jumat itu jarang sekali yang baca ini. Wah iya baik. Ya ini urusan tadi HRD tadi. Jadi kalau Jumat itu yang Nabi paling sering suratnya Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Kadang-kadang Sabihis sama Al-Ghasyiyah tadi. Jadi kalau Jumat upayakan yang namanya imam Jumat itu, kalau enggak surat Jum'ah Munafikun paketnya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah gitu. Jangan dari ini nih. Kecuali keadaan tertentu. Kita imam tuh harus paham. Contoh. Mungkin libur hari Jumat, kira-kira begitu. Saya harus melogikakan dan rasional memberi contoh. Libur hari Jumat. Jadi biasanya orang kampung kita kerja kemana-mana. Karena ini ngumpul libur hari Jumat, jadi masjidnya membludak sholat Jumatnya.
penuh ampe jalan-jalanan, penuh ampe mau berdikari, gitu. Saking apanya tuh, penuhnya. Kayak begini nih, imam harus ngerti bacaannya inna a'toina wal asri a'toina. Nah, girang banget tuh paham tuh paham. Tuh begitu. Ini namanya imam mengerti. Ketika zaman imam bludak, artinya kepanasan begitu maksud saya. Di jalan-jalanan ini hargai mereka, kasihan mereka. Yang di luar-luar itu. Jadi sholat Jumatan jangan panjang-panjang. Kasihan, kita sih enak ruangannya ber-AC lagi. Lah yang di luar ini nih. AC sih luar biasa banyaknya. Tapi panasnya ini nih. Begitu, kasihan mereka. Nah ini nih diantara cara kita mengerti. Untuk memahami kondisi. Karena Islam tuh nggak kaku. Tapi berbicara surat untuk sholat Jumat. Surat Jumu'ah. Munafikun. Al-A'la sama Ghasyiyah. Sebab surat-surat ini pesannya indah-indah. Pesannya, kalau kita ngerti. Surat Jumu'ahnya, wahai orang yang beriman. Bila adzan Jumat yang kedua udah dikumandangkan, tinggalin aktivitas. Buru-buru sholat. Tinggalin aktivitas. Nggak boleh. Begitu. Nggak boleh dagang. Namun kalau sholat udah selesai, bolehlah Anda silakan yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, yang masih luas waktunya mau makan-makan, cari rezeki untuk bekal ibadah, silakan. Begitu. Diajarin. Kalau Jumat. Sampai ada sahabat Nabi kalau Jumat tuh doanya, ya Allah saya penuhi panggilanmu. Dan saya telah selesai menunaikan kewajiban saya saat Jumat. Saya punya hajat. Karena fa'idha qudiyatis sholatu fantashir. Saya mau memenuhi hajat saya. Wabtaghu min fadilah. Kasih dong rezeki saya. Nah ini. Gitu. Doanya itu. Allahumma inni qad ajabtu da'watak. Wa addaitu faridotak. Faridota sholatil jum'ah. Wali hajat. Wali amal. Kuminat fis sodri. Dan seterusnya. Kayak begitu. Memang kayak begitu, Baca. Jadi terkendala kita. Memang ada kalanya yang jadi imam ini kurang mengerti aturan sholat. Karena memang di Indonesia ini rada repot memberi standar orang. Jadi kendala. Ada orang khutbahnya ceramah menggebu-gebu. Ini cakep nih, tapi tidak rapi baca Qur'annya. Ada dia rapi tapi tidak rapi aturan sholatnya. Ini kendala dalam kehidupan kita. Maka harus kita rapi menata ini. Menata. Ya, ini pelan-pelan. Memang begitulah kehidupan. Begitu. Jadi kalau umpamanya imamnya bacanya kebetulan yang tadi ditanya Pak Rijal tadi, imamnya baca kuliah kulhu, paling tidak mungkin imamnya perutnya mules. Husnudonnya begitu aja. Biar kita nggak nyalain orang. Kira-kira begitu Pak Rijal. Gitu ya kita. Wallahu a'lam. Udah ya, baik. Kita baca Fatihah. Yang pertama ini ada wakaf dari hamba Allah. Pahalanya untuk Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurji, Kiai Haji Hidayat bin Haji Opo Mustafa, Kiai Jopo Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haja Ramdana, Haji Enjang Kosasi bin Haji Hanafi, Haja Wazna binti Haji Abdillah, Haja Ramdana binti Haji Afandi, Haja Romlah binti Haji Mansur, Haja Kurniasi binti Haji Dawud, Haja Asia binti Ahmad, Haja Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, disehatkan
zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah. Semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah.